Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Munajat dari kelas 1B Keperawatan. Di sini saya akan coba menjelaskan apa sih sistem kardiovaskular itu beserta penjelasannya. Ini merupakan gambar anatomi jantung. Kita langsung saja yang pertama. Pengertian sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan organ yang terbentuk dari jantung dan pembuluh darah, berfungsi untuk memindahkan zat ke dan dari sel. Sistem ini untuk menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh, yaitu bagian dari homeostatis. pH di sini merupakan potensial hidrogen, yaitu sebagai tolak ukur keseimbangan kadar asam dan kadar basa dalam darah. Sedangkan homeostatis merupakan suatu keadaan untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Jadi, antara homeostatis dan pH ini memang berhubungan karena sama-sama berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan. Homeostatis untuk mempertahankan keseimbangan tubuh, sedangkan potensial hidrogen atau pH ini untuk memberikan keseimbangan antara kadar asam dan kadar basa dalam darah. Yang kedua ada poin-poin penting sistem kardiovaskuler. Yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot, berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung ini terletak di rongga dada sebelah kiri. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Di sini ada 3 macam pembuluh darah. Yang pertama yaitu arteri, yang membawa darah dari jantung ke kapiler. Yang kedua yaitu vena, mengangkut karbon dioksida dan menyalurkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Dan yang terakhir yaitu kapiler, pembuluh darah paling kecil yang memiliki ukuran diameter yaitu 5-10. Yang ketiga ada komponen darah. Komponen darah ini berfungsi sebagai alat transportasi atau mengangkut sel-sel darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah itu ada paru-paru. Paru-paru ini merupakan tempat pertukaran antara O2 atau oksigen dari udara dan CO2 yaitu karbon dioksida dari darah. Yang terakhir yaitu organ. Organ merupakan bagian tubuh yang tersusun dari kumpulan jaringan. Organ juga merupakan bagian tubuh yang membutuhkan darah seperti contohnya hati dan ginjal. Selanjutnya, ada cara kerja sistem kardiovaskuler. Ini merupakan gambar anatomi jantung atau dari sistem kardiovaskuler. Yang pertama yaitu darah masuk ke atrium dextra. Atrium dextra ini merupakan serambi kanan di ruang jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Dari atrium dextra masuk ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Katup ini terletak di serambi kanan dan bilik kanan, lalu dipompa. Setelah dipompa, masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis ini berfungsi sebagai yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Lalu di dalam paru-paru terjadi yang namanya oksigenasi. Oksigenasi ini merupakan berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan oksigen. Saat terjadi oksigenasi, adanya pertukaran antara CO2 menjadi O2. CO2 di sini merupakan karbon dioksida dari darah dan O2 di sini merupakan darah yang kaya oksigen dari udara. Setelah terjadinya oksigenasi, darah masuk kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini berfungsi sebagai transfer darah yang mengangkut O2 dari paru-paru menuju ke jantung. Dari atrium kiri masuk ke ventrikel kiri melalui katup bikuspidalis. Nah, kalau tadi katup tricuspidalis itu terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan, katup bikuspidalis ini terletak di serambi kiri dan di bilik kiri. Setelah masuk ke ventrikel kiri,
Masuk lagi ke pembuluh darah besar yaitu aorta. Aorta ini merupakan pembuluh darah terbesar dari dalam tubuh yang berfungsi mengalirkan darah yang kaya oksigen tadi, bercabang melalui ke arteri. Arteri ini membawa darah dari jantung menuju ke kapiler, lalu masuk ke arteriola. Perlu kita tahu bahwa arteriola ini merupakan pembuluh darah paling kecil dari dalam tubuh. Setelah dari arteriola, masuk ke dalam organ melewati kapiler. Kapiler juga merupakan pembuluh darah yang sangat kecil dengan dinding yang sangat tipis. Lalu di dalam organ terjadi yang namanya metabolisme. Metabolisme di sini yaitu proses mencerna dan menyerap makanan diubah menjadi energi. Saat terjadinya metabolisme, yaitu adanya penarikan O2, oksigen dari udara, dan penukaran CO2, yaitu darah yang mengandung karbon dioksida. Setelah dari organ lalu mengalir ke venula. Venula ini merupakan pembuluh vena yang paling kecil. Dari venula masuk melalui vena cava superior dan kembali lagi ke jantung. Oke, sekian penjelasan tentang sistem kardiovaskuler dan bagian-bagiannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.